percaya Tuhan Kau sedang lakukan sesuatu yang besar Bapa di tempat ini Tuhan. Oh seperti pohon dengan sungai mengalir Bapa, mengalir dari atas sampai ke bawah Bapa. Dan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam Tuhan. Semakin dalam Bapa, biar kami tenggelam dalam kasih-Mu Bapa. Kami ingin minum air itu Bapa, memberikan kami kesegaran Tuhan. Air yang menyegarkan jiwa kami, kuasa Roh Kudus. Bapa, Allah Bapa, kami rindukan kasih-Mu Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu Tuhan. Biar spirit keagamaan itu hancur Bapa. Bukan mengenai keagamaan Bapa, tapi mengenai hubungan kami personal dengan Kau Tuhan. Break the spirit of religion in this place Tuhan. Oh, and awaken Bapa that love, that hunger within our hearts Bapa. Oh Allah Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Besar Tuhan, semakin kami mendekat Bapa, semakin kami melihat Kau besar Tuhan. Oh Tuhan, pada hari we want to feast in Your presence Lord. We want to feast in Your presence. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Sukacita dan damai sejahtera, kasih Bapa di surga, bangkitkan pengharapan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Sembuhkan sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat, berikan kemenangan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Sukacita dan damai sejahtera, kasih Bapa di surga, bangkitkan pengharapan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Sembuhkan sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat, berikan kemenangan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Sukacita dan damai sejahtera, kasih Bapa di surga, bangkitkan pengharapan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Sembuhkan sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat, bangkitkan pengharapan. Mengalirlah
kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, penuhi hati kami, sukacita dan damai sejahtera, kasih Bapa di surga, bangkitkan pengharapan, mengalirlah kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, penuhi hati kami, sembuhkan sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat, berikan kemenangan semuanya. Kami angkat suara kami Tuhan. Oh, sana bagi Dia di tempat tinggi, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, kuasa Yesus, hanya dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa. Kami angkat suara kami, sembah Kau Yesus. Berkuasa itu mengalir tempat ini, pada nama Yesus yang berkuasa. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus, Yesus. Sembaria. We worship you, Lord. We worship you, Lord, our God. Oh, oh, sebab kasih Tuhan mengalir tempat ini, bagikan sungai begitu dalam. Oh, dan semua yang meminumnya ada kesembuhan, ada pengharapan baru. Oh, kira-kira mengalirlah tempat ini. Bangkitkan kembali Bapak sukacita itu padam Tuhan. Bangkitkan kembali sukacita itu Tuhan. Bangkitkan kembali damai sejahtera yang jauh melebihi segala akal. Di tengah semua situasi mungkin gak mungkin hari-hari ini Tuhan, tapi kami sanggup mempunyai damai sejahtera, sebab kami tahu ada Roh Kudus yang bersama dengan kami. Merupakan roh kebenaran yang menuntun kami dalam kebenaran. Oh, yang bersaksi Bapak, ketika kami nggak tahu berdoa apa, tapi ada Roh Kudus sudah sama kami Tuhan. Oh, kira-kira come on church, di tengah kita pada hari ini ada satu panggilan spesial dari Allah Bapa di surga kepada setiap daripada kita semua di tempat ini. Mengalirlah
berikan kemenangan. Kami tahu Bapa, kami menyembah Allah yang hidup Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di gereja ini seperti di surga Tuhan. Oh, di bumi seperti di surga, di negara ini seperti di surga Tuhan. Oh, biarlah namamu dikuduskan Bapa di negara ini Bapa. Biar seluruh lidah mengaku bahwa nama Yesus adalah nama yang begitu kudus Bapa. Nama yang begitu kudus Bapa, tidak dapat disandingkan dengan apapun Bapa. Segala kuasa tunduk dalam namanya Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan tanpa satu agenda Tuhan. Kami hanya mau datang Tuhan karena kami tahu dan Kau sendiri yang hadir tengah kami Bapa. Oh Tuhan, oh take us deeper Lord. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan. Mata kami Tuhan, kami mau melihat apa yang kami lihat Bapa. Open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart Lord. Biar kami gak memandang cuma apa yang di depan mata kami Tuhan. Memandang kami, tapi kami ajar kami untuk memandang jauh Tuhan. Memandang jauh Bapa. Sebagaimana Kau melihat Bapa. Sebagaimana melihat orang di kanan kiri kami. Sebagaimana Kau melihat keadaan kami. Sebagai Kau melihat diri kami Bapa. Sebagai Kau melihat teman-teman sekitar kami Tuhan. Oh, open the eyes of my heart, Lord, and open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you, Lord. And I want to see you. To see you. To see you high and lifted up. Shining, shining in the light of your glory. Pour out your power. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes and open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord.
holy. And holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 I want to see you. Holy are you, Lord, and holy, 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 holy are you, Lord, and holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. I want to see you. Saudara-saudara, saya mau bersaksi sedikit ya. Mungkin nggak ada yang tahu ya, mungkin sebulan terakhir sebenarnya tendon saya luka lagi di sini. Saya tendon luka di sini. Tahun lalu di kiri, tahun lalu olahraga gitu ya, so ide gitu olahraga, terus sakit, sembuh lah gitu ya, intinya kiri. Terus belum lama awal akhir Agustus gitu kali ya, terus sakit lagi gitu, nggak bisa melintir sebenarnya tangan ini. Kalau main gitar sih nggak kelihatan, soalnya cuma naik turun gitu. Tapi sebenarnya kalau tangannya dipelintir itu sakit banget gitu, nggak bisa gitu tangannya. Waktu liburan juga kayak tangan lumpuh gitu loh, nggak bisa gendong anak, nggak bisa apa, cuma dikasih gips gitu doang gitu. Kayak waktu liburan beli di sana gitu ya, di minimarket ada yang jual gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu tangan kanannya. Entah kenapa gitu ya. Terus cek ke dokter, lebih parah katanya lebih parah dari tahun lalu nih katanya dicek gitu. Kayak ya intinya tendonnya luka gitu, entah kenapa gitu ya. Nah tendonnya luka, nggak ada yang tahu gitu. Sebulan kemarin lumayan suffer gitu ya. Untungnya lagi transisi masa kerja jadi nggak pegang laptop gitu. Cuman udah lumayan sembuh. Seminggu lalu kan mulai masuk kantor lagi, tangan mau nggak mau mesti gini kan kalau laptop gitu. Hari Minggu kemarin sebenarnya pulang ibadah sakit lagi, sakit banget gitu, sakitnya banget gitu. Jadi kayak aduh masa mesti ngulang lagi gitu ya. Kayak pakai apa lah, aku pun terus setrum apa serah lah gitu katanya. Wah ribet banget gitu, benar-benar sakit gitu, sakit banget. Terus Senin gitu ya, Senin kurang lebih gitu kan, Senin 2 hari lalu lah gitu, 2 hari lalu saya lagi yaudah gitu lagi doa di rumah, PPW. Ada yang ajak suruh masuk lebih dalam gitu, kayak ada facing lebih dalam gitu, masuk lebih dalam gitu, masuk lebih dalam. Nah, masuk dalam pelatarannya, masuk dengan pelataran dengan masuk gerbangnya dengan bersyukur, masuk pelataran dengan puji-pujian gitu, tapi masuk lebih dalam lagi gitu, masuk lebih dalam gitu. Di situ kayak cuma nyembah sembah gitu, nggak ada agenda apapun gitu, cuma doa aja gitu, cuma doa sembah. Tapi di situ tiba-tiba ada satu boldness gitu dalam hati gitu ya, ada satu boldness kayak ketika ada hadirat Tuhan gitu di situ. Saya serahin tangan saya ke dia gitu, tangan saya ke dia. Di saat itu juga saya pelintir tangan saya, terus saya klaim gitu, dalam Yesus sembuh. Ini tangan saya bisa melintir gitu, ada nyeri dikit tapi nggak mau, saya nggak percaya gitu. 100% saya klaim, 100% saya klaim. Saya juga bingung, kaget gitu, saya nggak nyangka Senin malam makanya saya pegang-pegang pinter-pinter. Kayak kemarin Minggu kagak bisa ini, cuman habis dari sana ya nggak tahu juga gitu, I don't know. Tapi one thing for sure gitu, saudara-saudara semua, one thing for sure gitu, yuk kita sama-sama masuk ke dalam satu level lebih dalam gitu, satu level lebih dalam. Jangan cuma stop di sini gitu, jangan puas cuma stop sampai di sini gitu. Ayo masuk lebih dalam gitu, masuk lebih dalam. Saya yakin dengan sangat gitu, Yesus tuh sangat ingin menyembuhkan gitu. Apapun keadaan kita hari ini, sangat ingin memulihkan gitu. Tapi come on, go deeper. Tempat ini ada hadirat Tuhan. Hari Minggu ketika kita PPW di ibadah ini juga gitu, ada yang ingetin saya di sini ada pohon di sini. Di mana tuh pohon? Lagi PPW lagi depan ini, ada pohon. Di mana pohon? Tuh di atas. Ada pohon di atas. Di tengah pohon itu saya ada impresi gitu ya. Saya ada impresi di tengah pohon, ada anak-anak yang ngelilingin pohon itu gitu ya, sukacita gitu, ketawa-ketawa gitu. Taman Eden, bersukacita, tapi di sungai gitu, ngalir gitu. Dari situ ngalir ke tengah, turun ke bawah, sampai sini, ngalir lagi ke bawah, sampai banjir. Saya percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. I don't care tempat lain, terserahlah apapun itu Tuhan. Tapi pada faktanya di tempat ini kita berdiri, tempat ini pada hari ini, ada Yesus yang hadir di tengah kita pada hari ini. Dia memanggil. Come on, come closer.
Datang tanpa agenda, cuman datang. Come as you are, come as you are, come as you are. Dia kudus, dia kudus, dia kudus, dia kudus, dia kudus. Oh, kira-kira. Holy, 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 and holy, 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 holy are you, Lord, and holy, 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 I want to see you. Holy are you, Lord. Come on, bebaskan diri Anda saudara pada hari ini. Gak perlu disuruh berdiri, gak perlu disuruh berdiri. Terserah kalian mau ngapain pada hari ini. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Kau kudus, kudus, kuduslah Tuhan di tempat ini. Mau kami masuk lebih dalam, Tuhan. Holy, holy are you, Lord. I want to see you. I want to see you. To see you, Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy is to see you high and lifted up, shining in the light, shining in the light of your glory. Just pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. Hallelujah, somebody, somebody. Somebody, somebody, somebody. Holy are you, Lord. Holy, holy, Lord. Oh, shit. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, tunjukkan kepada kami, Tuhan, rasa lapar itu, Tuhan, rasa haus itu, Tuhan. That longing, Bapak, to be with you, Bapak. Sebab satu hari, lebih baik satu hari, lebih baik 1 menit, Bapak, di pelataran-Mu, Bapak, daripada 1000 hari di tempat lain, Tuhan. I want to feast in your presence, Lord. Oh, somebody, somebody, somebody. Oh, somebody, somebody. Somebody, Jesus, somebody, Jesus. Oh, sebab di dalam hadirat-Mu, Tuhan, ada kekuatan, Tuhan. Ada pengharapan, Bapak. Ada kesembuhan, Tuhan. Asal kami jamah jubah-Mu saja kami sembuh, Tuhan. Oh, biar sejarah ada bayar, ada bayar, ada bayar, ada bayar. Oh,
tamu, sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh sembah, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, Yesus sembah Dia. Sembah Yesus. Biar hanya Engkau saja yang bertahta malam ini Tuhan. Biar hanya pribadimu saja yang nyata malam ini Tuhan. Lihat kami anak-anak-Mu datang Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Malam ini healing and restoration, healing dan restorasi Tuhan. Kami datang Tuhan. Apakah Anda sedang tawar hati? Apakah Anda merasa bahwa belakangan ini firman itu sudah biasa-biasa saja? Bahwa firman itu saya sudah tahu. Bahwa firman tidak lagi menggugah hatimu. Bahwa belakangan ini ibadah-ibadah tidak membangkitkan rohmu. Malam ini healing and restoration. Perbarui hatimu. Perbarui kembali jiwamu. Perbarui kembali rohmu. Sebab hanya dengan roh yang menyala-nyala kita akan mendapatkan kekuatan. Sebab hanya di dalam iman saja kita akan mampu untuk mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penebus, satu-satunya penolong, satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Malam ini, kalau engkau merasa bahwa hidupmu sudah sepertinya plain, datar, sepertinya tidak ada lagi menggugah keinginan dan kerinduanmu untuk lebih lagi. Kalau engkau merasa hari-harimu begitu membosankan, capek dan rutin, malam ini waktunya ambil kembali api yang menyala-nyala dari Tuhan. Sebab roh Tuhan adalah roh api yang menyala-nyala, yang akan membuat engkau selalu bersemangat, yang selalu bisa menikmati, yang selalu bisa bersyukur atas apapun hidup yang sedang kita jalani malam ini, hari ini. Mari teman-teman semua, jangan ada lagi yang tawar hati dan letih lesu. Malam ini ambillah selengkap senjata Allah. Ambillah semua yang terbaik. Sebab firman Tuhan katakan, kalau engkau minum dari airku, engkau tidak akan kehausan lagi. Kalau engkau merasa kering hidupmu malam ini, mari ambil air dari Tuhan. Firman Tuhan adalah air kehidupan. Mari bangkit kembali jiwamu. Mari kembali bangkit rohmu. Dan jadilah pemenang di dalam Kristus Yesus. Kalau kita siap, mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita, dengan seluruh antusias kita, dengan seluruh jiwa dan raga kita.
Sebab firman-Nya Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri hadir dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Kita ditentukan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, mari kita sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Malam Bapak Ibu. Hari ini luar biasa. Seminggu penuh panas terik. Tapi tiba harinya Healing and Restoration Night. Hujan besar terjadi di mana-mana. Sehingga banyak teman-teman yang tadinya on the way jadi tidak sampai ke tempat ini. Tapi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Setiap kali kita datang mencari wajah Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan itu harus kita tangkap. Teman-teman, Bapak Ibu, healing and restoration. Seringkali kita tanpa kita sadarin. Sebetulnya kita harus terus menjaga supaya hidup kita ini diperbaruin. Seringkali kita sudah nyaman dalam satu kondisi, dalam satu situasi yang merasa kita cukup. Kita baik-baik saja. Tetapi hari ini kita mau bahas not a fans, bukan cuma penggemar. Kenapa? Karena kita tahu satu ayat, ya teman-teman, Bapak Ibu. Satu ayat yang sebetulnya seringkali kita dengar, kita tahu, dan sepertinya, wah ngeri ya. Ini ayat mengerikan, tapi tidak selalu ayat ini menggugah hidup kita. Kita tahu ayat ini, kita tahu sering dengar, tapi tidak berdampak, tidak mengubah hidup kita. Kita baca sama-sama Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat yang kita semua tahu. Dan kita bilang, wah jangan sampai kita kayak begitu. Tapi untuk tidak sampai seperti itu kita perlu belajar. Ya. Tanpa kita sadarin, karena pada awalnya, pada pertama kali kita kenal Tuhan Yesus, pada pertama kali kita memutuskan untuk percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, pasti awalnya itu baik. Pasti awalnya itu indah. Dan pasti awalnya itu murni, tulus dari hati kita. Sehingga kita mulai masuk di dalam ibadah-ibadah, di dalam pelayanan-pelayanan, di dalam studi-studi untuk mengenal Alkitab, untuk mengenal firman Tuhan. Kita mulai masuk karena kita mencintai Tuhan. Kita pingin untuk lebih untuk dengan Tuhan. Tetapi waktu itu mulai berjalan. Mulai kita mempunyai pengetahuan-pengetahuan. Dan mungkin pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Bukankah ayat tadi bilang, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Ini orang yang sudah punya pengalaman sama Tuhan. Yang sudah masuk dalam pelayanan. Tetapi jangan sampai kita terjebak dalam perjalanan kita menuju kedewasaan dengan Tuhan. Kita terjebak dalam firman ini. Pada ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Kenapa? Karena seringkali mulai kita terjebak, kita menjadi seorang penggemarnya Yesus. Penggemar, kita tahu penggemar ya. Kalau penggemar itu, kita mulai banyak aksesorisnya. Iya kan? Kita senang pakai aksesoris tuh, topinya Hope, pakai kalung salibnya. Saya juga pakai sih, tapi itu bukan menunjukkan bahwa saya ini, karena apa? Karena di Matius 14 ayat 22, seorang penggemar, kalau kita terjebak jadi penggemar Yesus, yang selalu kita ingin menunjukkan, saya ini tak kenal Yesus, saya ini orang yang rohani, saya ini orang yang kenal Tuhan. Seperti Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Tanpa kita sadarin, waktu kita jadi penggemarnya Tuhan, kita mau nunjukin kepada orang banyak. Dia bilang, kenapa nunjukin sama kami doang Tuhan Yesus? Sama dunia dong. Supaya semua orang tahu dong.
Saya ini hamba Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, saya ini senior, saya ini orang yang baik. Tanpa kita sadarin seorang penggemar mulai ingin menunjukkan siapa dia. Dia perlu satu pengakuan bahwa dia ini sudah jadi satu level yang lebih tinggi dari yang lain. Sampai Tuhan Yesus aja dibilang, Yesus jangan sama kami doang. Kenapa? Kalau Yesus dikenal dunia kan kami ikut terkenal. Ya kan? Jadi sampai dunia sekarang bikin satu konser, bikin show. Jesus Christ, the superstar. Apakah itu mengubah mereka? Supaya apa katanya? Supaya dunia tahu. Supaya dunia kenal. Tetapi sedihnya, belakangan ini kita semakin mendengar banyak hamba-hamba Tuhan besar yang namanya sudah mendunia yang mengalami kejatuhan. Ya kita tahu manusia rentan untuk jatuh. Makanya kita berharap bahwa pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita nggak dibilang aku tidak kenal kamu. Karena penggemar tidak kenal secara pribadi sama idolanya. Kita pakai aksesorisnya, kita tunjukin sama semua orang. Supaya orang tahu, saya orang yang rohani, saya orang baik, saya diberkatin. Nah, kalau kita sudah mulai mau menunjukkan kepada orang lain, waktu kita mulai mau orang tahu bahwa siapa kita, disitulah mulai timbul perbandingan-perbandingan. Kita akan mulai pakai standar kita untuk membandingkan dengan orang lain. Makanya di situ dikatakan kemudian Matius 9 ayat 14 berkata, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes kan berasa, wah Yohanes ini kan orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan, kami ini murid-muridnya. Nah ini siapa nih? Ada yang namanya Yesus, ada murid-muridnya, kok berbeda? Dan dia bilang, mengapa kami orang Farisi puasa, murid-muridmu tidak? Waktu kita mulai merasa kita itu somebody, kita itu seseorang, punya sesuatu, punya pengetahuan, kita mulai bandingkan. Dan kita mulai menaruh standar kita untuk melihat orang lain. Standar kita pakai untuk orang lain. Dan kita mulai terjebak dengan banyak yang namanya program-program. Kalau udah mulai banding-bandingkan, nggak akan jauh-jauh Bapak Ibu teman-teman. Kalau udah mulai banding-bandingin, jatuh-jatuhnya adalah mulai menghakimi. Mulai merasa orang lain salah, saya benar. Mulai merasa cara orang itu keliru, saya yang benar. Karena kita mulai banding-banding. Ya kan? Dikatakan situ, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Tapi kan seringkali nggak sadar kita. Apalagi pada waktu kita sudah masuk dalam level senior dan pemimpin. Dengan mudahnya kita mulai membandingkan, saya udah levelnya udah pengetahuan, lalu pengalaman, lalu jam terbang dan lain-lain. Kamu tuh baru, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Lalu mulailah terjadi konflik. Dan sayangnya, ini banyak terjadi di gereja-gereja, teman-teman, Bapak Ibu. Gereja-gereja mulai menunjukkan eksistensinya masing-masing. Mulai menunjukkan kebesarannya masing-masing. Sehingga menyedihkan sekali kalau kita lihat di media sosial, gimana gereja saling berdebat, saling menyalahkan dengan gereja lain. Tetapi menyedihkannya adalah kita seharusnya tidak menjadi satu kerusuhan, satu keributan. Padahal kita harusnya berkaca, apakah pengetahuan kita, posisi kita, pelayanan kita, sudah merubah hidup kita atau belum? Jangan-jangan kita masih serigala yang pakai bulu domba. Kita bisa ngajarin orang, kita bisa khotbahkan semua isi Alkitab. Tapi apakah hidupmu, terutama di rumahmu, bisa dinikmatin oleh orang-orang sekitarmu? Apakah orang-orang bisa bilang, iya lo dia berubah lo. Dulu jelek jadi baik. Jangan dulu baik jadi jelek. Apakah kita masih melihat bagaimana
serigala itu masih ada dalam hidup kita. Kan itu yang lebih penting daripada melihat bagaimana orang lain, oh hidup lu gak berubah, bertobat kau. Tapi kita nggak ngaca bahwa hidup kita pun belum bertobat. Gereja-gereja terjadi perselisihan. Karena saya rasa masih kurang pasang cermin masing-masing. Mungkin di gereja-gereja temboknya bagusan cermin semua, biar bisa ngaca semua. Saya nggak bilang semua gereja, tapi sekarang yang ditonjolkan di media sosial adalah perdebatan antar gereja, perdebatan antar hamba Tuhan. Yang sama-sama Alkitabnya adalah kitab yang sama, firmannya adalah firman Tuhan Yesus. Yesaya 58 ayat 2 ya, berkata, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi sampai satu titik seorang penggemar yang hanya penggemar, memang mereka suka belajar mengenal jalan Tuhan. Bangsa yang melakukan benar, tidak meninggalkan hukum Allah. Tapi mereka bingung. Mereka bertanya, tapi kami udah semuanya, udah doa, udah puasa, kok nggak diperhatiin Tuhan ya? Kami udah merendahkan diri, tapi kok kayaknya Tuhan ya begitu aja gitu ya. Nggak ada sesuatu yang kami rasakan Tuhan tolong. Jangan-jangan, ya itu tadi, aku tidak mengenal engkau. Pergilah daripadaku pembuat kejahatan, padahal sudah pelayanan. Hati-hati, jangan sampai kita cuma jadi penggemar yang memakai aksesoris, yang menunjukkan, kalau penggemar itu paling hafal, paling hebat. Kalau kita tanya idolanya, dia bisa ceritakan riwayat hidupnya dari lahir sampai sekarang gitu loh. Saking dia ngefansnya, dia sampai bisa bilang makannya apa, kebiasaannya apa, dia konser di mana, nanti dia bakal tampil di mana, gosip hidupnya kayak apa, hafal semua. Tetapi penggemar tidak kenal langsung dengan idolanya. Dia nggak tahu isi hati idolanya. Yang dia tahu adalah apa yang tampil dari idolanya. Perform dari idolanya. Sehingga karena dia melihat perform dari idolanya, dia merasa sudah sangat kenal. Dan dia juga bisa seperti itu. Sehingga di kisah para rasul diceritakan, ada anak-anak sekewa yang ngelihat, para rasul kok bisa buat mujizat. Saya juga bisa, saya kan juga ini nih, rohaniwan. Saya juga bisa nih, dalam nama Yesus yang disebutkan oleh mereka. Aku mengusir kamu. Dia gak kenal nama Yesus. Yesusnya dia gak kenal. Dia cuma bilang, iya nama Yesus yang mereka sebut. Akhirnya apa? Nah ini, setan yang merasuk kepada orang itu bilang, hei, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Lah kamu siapa? Jadi kita sudah pelayanan, kita sudah sibuk dengan segala kegiatan, ibadah dan lain-lain. Tetapi pada waktu kita masuk di dalam satu dimensi, apakah kita dikenal oleh Tuhan, jangankan Tuhan. Iblis saja mempertanyakan kita. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Iblis saja kenal sama Tuhan Yesus. Ternyata orang ini nggak kenal. Sampai ditanya, kamu tuh siapa? Dan akhirnya bukan iblisnya yang lari, mereka yang lari terbirit-birit. Bapak, Ibu, teman-teman. Hari ini belajar. Bagaimana supaya kita nggak sampai masuk ke dalam level penggemar yang pada akhirnya, walaupun kita melakukan banyak aksi, banyak kegiatan, kita tahu ya kalau punya fans club, namanya fans club itu banyak. Mereka bikin kegiatan-kegiatan buat idolanya. Mereka banyak bikin event-event buat idolanya. Sama. Ini yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita sering kali lupa. Saat-saat awal Tuhan memanggil kita. Saat-saat awal Tuhan berkata, kamu akan melakukan yang lebih besar daripada aku lakukan. Yang saat-saat awal Tuhan berkata, mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Apa sih yang dilakukan Yesus? Apa sih yang Tuhan Yesus rindukan sebetulnya?
Kita lihat ya, Matius 8 sampai Matius 9. Saya membayangkan ya, bagaimana waktu Yesus berjalan. Lalu dia menemui orang kusta. Lalu dia menyembuhkan orang kusta. Berjalan kembali, seorang hamba datang, perwira datang. Dia bilang, tolong sembuhkan hamba saya. Karena kami percaya kamu bisa menyembuhkan. Dia sembuhkan. Baru dia berjalan. Lalu mertuanya Petrus, ibu mertua Petrus, dan orang banyak datang minta kesembuhan sama dia. Dia layani kembali. Di tengah-tengah itu, dia mengajarkan tentang kerajaan sorga. Di tengah-tengah itu, dia mengajarkan hal bagaimana mengikuti Tuhan. Berjalan lagi, Tuhan Yesus melihat bagaimana ada badai dalam kehidupan murid-muridnya. Dia meredakan angin ribut. Belum cukup, dia jalan. Di jalan itu dia sengaja jalan memutar. Menuju satu daerah yang namanya Gadara. Kenapa? Karena di sana ada orang yang butuh dia. Karena di sana ada orang yang dirasuk setan menjadi orang gila yang sering kali mengamuk, yang ditakuti orang. Di sana dia melepaskan mereka dari kerasukan. Yesus jalan lagi. Ketemu orang lumpuh. Dia tolong. Yesus bertemu dengan Matius, pemungut cukai. Bukan hanya dia beritahu tentang Tuhan. Dia angkat Matius. Dia ajar Matius. Dia latih Matius. Dia muridkan Matius. Jadi apa yang Yesus kerjakan? Yesus melakukan kehendak Tuhan. Dia mengajar kepada orang-orang tentang kerajaan Allah. Dia memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Dan dia menolong semua orang. Dia menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Itulah basic yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus tidak bikin banyak program, Yesus tidak bikin banyak event, tapi kemanapun dia pergi ada jejak-jejak kesembuhan, ada jejak-jejak pemulihan, ada jejak-jejak pengampunan, ada pengajaran dan pemuritan yang dia lakukan. Di dalam perjalanannya, Yesus terus dan terus menyembuhkan. Bapak Ibu, saya mengajak kita sama-sama berpikir. Kita sudah seringkali ikut banyak program, dan itu baik. Karena itu menjaga kita untuk tetap antusias, tetap bersemangat. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus datang, dia merangkul, dia mengasihi orang, dia mengampuni orang. Kita harus kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Yang pertama-tama menyentuh kehidupan kita. Yang pertama kali membuat kita jatuh cinta sama Tuhan. Saya percaya bukan programnya. Saya percaya itu adalah satuan pribadi. Bagaimana Yesus menyentuh hidup kita. Sehingga dikatakan di situ Yesus berkata, yang butuh obat itu bukan orang sehat, tapi orang sakit. Seberapa waktu, sudah berapa lama, kita nggak peduli sama orang-orang yang sakit, yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita. Kita lebih sibuk dengan program-program, dengan kepentingan-kepentingan, penampilan-penampilan, sehingga orang bisa tahu, saya ini pelayan Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Tapi kita lupa, orang-orang sakit yang butuh dijamah oleh Tuhan. Bukan orang-orang sehat, bukan orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran yang menjadi fokus kita. Mereka memang harus bertumbuh, mereka harus juga berkembang, mereka harus berdampak. Tapi lebih lagi, masih banyak orang-orang yang perlu diangkat. Yang hidupnya masih di dalam kuburan-kuburan mereka. Kuburan ketakutan, kuburan ketidakberdayaan, kuburan keputusasaan. Karena itu teman-teman Bapak Ibu, untuk kita tidak terjebak cuma menjadi penggemar, kita harus ingat bahwa yang dikehendaki adalah kita mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang jadi fokus kita adalah bagaimana kita tahu bahwa hati Yesus itu untuk bukan cuma membangkitkan dan menyembuhkan kita, memberkati kita. Tapi supaya kita pun masuk di dalam persekutuan, kenal Tuhan Yesus,
kenal hatinya, kenal apa yang menyenangkannya, serupa dengan kematiannya. Kok Yesus mau mati buat saya? Saya yang kayak begini, Yesus mau mati buat saya. Itu yang harus kita ingat. Yang kita kehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jadi jangan terjebak menjadi penggemar yang sibuk dengan program-program dan penampilan-penampilan diri. Yesaya 58 ayat 5-7 berkata, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ayat 6 katakan, bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jangan sampai kita sibuk dengan program yang baik sih, program baik, baksos, ya kan, bakti sosial, bagi-bagi, kunjungan-kunjungan yang kita bagi-bagi sesuatu gitu ya. Itu baik. Lalu kita berpuasa. Tuhan bilang, tetapi apakah hatimu benar-benar seperti Yesus yang melihat orang banyak dan hatinya dipenuhi oleh belas kasihan? Seringkali kan kita ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial seperti itu. Lalu kita senang, lalu kita berasa puas, lalu kita berasa sudah melakukan sesuatu, melakukan kebaikan. Tetapi apakah ada beban seperti beban hati Yesus untuk mereka? Apakah benar-benar kita menangis buat mereka? Seorang penggemar tidak akan berpikir untuk menghasilkan sesuatu buah. Karena apa? Karena tadi mereka sibuk untuk orang dunia harus tahu siapa saya. Tetapi firman Tuhan Matius 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan bagaimana supaya menghasilkan buah? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa hasilnya? Yesus harus makin besar, kita makin kecil. Bukankah ini jadi banyak masalah dalam gereja-gereja? Karena kita mau makin kelihatan besar. Bukankah ini konflik-konflik, kekecewaan-kekecewaan, permasalahan-permasalahan karena kita merasa dikecilkan? Bukankah ini masalahnya? Karena saya merasa tidak terlihat. Teman-teman, Bapak Ibu, ini healing and restoration. Kita harus merestorasi pandangan hidup kita, kerinduan kita. Bukan untuk terlihat, tetapi semakin mengenal dan berjalan dengan Yesus. Sehingga Yesus makin besar dan kita makin kecil. Apakah kita menyentuh seperti Yesus menyentuh? Apakah waktu berjalan dikatakan maka dipenuhilah hati Yesus dengan belas kasihan? Masih adakah itu sama kita? Kapan terakhir kegiatan kita itu membuat kita merangkul orang-orang yang dilupakan, yang bahkan mungkin dijauhi. Mungkin dia udah lama gak mandi. Mungkin kotor sekali kelihatannya. Mungkin baunya gak enak. Apakah perlu suatu program? Apakah satu perencanaan event? Lalu kita datang rame-rame, lalu kita bisa, baru disitulah kita bisa peluk mereka. Baru kita bisa bilang, oh aku mengasihimu. Dan setelah itu melupakannya.
Kapan terakhir hati Yesus yang penuh belas kasihan, seperti itu hati kita melihat seorang anak Tuhan yang dilupakan, dibuang orang, yang selalu dikecewakan dan disakiti? Kapan terakhir Anda mengunjungi rumah janda-janda miskin seperti yang Tuhan katakan? Seperti tadi dikatakan, supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tuhan bilang bukan puasa yang seperti yang di atas disebutkan, kita dengan berkabung, kita dengan sangat ketat berdisiplin diri. Tetapi kita nggak melakukan apa-apa buat orang-orang yang Tuhan sayangin ini. Maaf. Gereja-gereja saat ini, saya berdoa, saya berharap untuk punya hati yang kembali menjadi hati Yesus, yang mencari orang-orang terabaikan, orang-orang yang hilang ini. Dan bukan untuk memindahkan jemaat yang A kepada jemaat yang B. Bukan berebut untuk memperbesar gerejanya. Karena panggilan gereja adalah untuk jadi orang-orang yang merangkul, orang-orang yang dilupakan seperti Yesus. Di mana mereka bisa temukan hari-hari ini? Itulah panggilan kita. Untuk bukan sekedar jadi penggemar, tetapi orang-orang yang melanjutkan pekerjaan bahkan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Ada satu video yang saya mau kasih lihat. Video pendek. Kami yang sudah mendengar bahwa Yesus selalu mengasihi kami, menyayangi kami, walaupun kami bikin kesalahan, walaupun kami menjauh selama ini, walaupun kami malas cari Tuhan selama ini, tapi hari ini firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus tetap menunggu dan tetap menyayangi kami. Tuhan tanpa seizinmu. Teman-teman, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka butuh ditolong, mereka rindu. Bahkan mereka bilang, saya sebetulnya pingin ke gereja. Tetapi mereka tidak mampu. Ada orang yang, kita lihat tadi, ada orang yang kakinya sakit sehingga tidak bisa ke gereja. Ada yang matanya tidak bisa melihat sehingga nggak bisa ke gereja. Ada yang, bahkan pada waktu kami kunjungin ada seorang ibu sedang membawa karung dan kait dalam usianya yang tua. Lewat di depan rumah yang tempat kami berkumpul. Dia taruh karungnya dan dia ikut kumpul sama kami. Ada orang-orang yang begitu ingin cari Tuhan. Tapi mereka nggak punya kesempatan buat itu. Gereja, ayo kita keluar, jangkau mereka. Kita sibuk ngurusin dengan organisasi dan orang-orang di dalam gereja. Tapi bukankah Tuhan Yesus juga minta kita untuk menjangkau mereka yang di luar sana? Menjadikan segala bangsa muridku. Tidak semua orang beruntung bisa datang ke gereja, Bapak Ibu. Tidak semua orang beruntung punya fasilitas untuk datang.
Kalau kita murid Yesus, seperti Yesus lakukan, dia berjalan, dia menyembuhkan, dia mengajar, dia memuridkan. Saya bersyukur di gereja ini pengajaran dan pemuritan yang luar biasa dan kasih yang luar biasa, punya program-program penjangkauan yang luar biasa. Saya bersyukur dan saya berharap semua gereja tetap menjaga kemurnian dan ketulusan seperti ini. Bukan besar kecilnya, tapi apakah kita jadi murid Yesus, penerus karya Yesus, atau kita cuma penggemar yang suka bermain-main dengan ketuhanan, yang suka bermain-main dengan teologi. Maaf, saya tidak punya agenda apapun, saya tidak punya masalah apapun. Saya tahu gereja itu sangat penting sebagai satu institusi perwakilan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Karena itulah saya berdoa dan saya minta dengan sangat, kembalilah kepada kasih Yesus yang mula-mula. Jangan sampai kita terjebak dengan segala program sehingga kita lupa kasih yang mula-mula. Yesus mati untuk dosa-dosa. Yesus datang untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dihilangkan, orang-orang yang tidak dipandang. Lalu apakah setelah itu, apakah kita cuma dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku? Tidak, Tuhan kasih janji kita luar biasa. Bukankah tadi dikatakan mereka bingung setelah apa yang mereka lakukan, berpuasa dan lain-lain. Kenapa sepertinya Tuhan tidak menjawab? Kenapa sepertinya hidup mereka nggak berubah? Kenapa sepertinya Tuhan tidak mengindahkan mereka? Sebenarnya kita lanjutkan Yesaya 58 ayat 6 tadi sudah dikatakan, bukan berpuasa yang kukendaki supaya engkau membuka belenggu. Lalu apa hasilnya? Setelah kita melakukan itu, ayat 8 berkata, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, ternyata rahasianya ada di tangan masing-masing kita, teman-teman Bapak Ibu. Ternyata benih-benih dan janji Tuhan sudah diberikan sama kita. Pada waktu kita dipanggil jadi anak-anaknya. Pada waktu pertama kita terima Yesus. Kita dibimbing, kita dibentuk, kita didewasakan. Mulai melayani. Sudah ada benih di tangan kita. Tetapi kembalilah kepada hati Yesus. Hati Yesus. Untuk mereka. Apabila engkau menyerahkan pada orang lapar. Apa yang kau inginkan sendiri. Wow. Makanan ini yang kita sukai, yang kita inginkan. Tapi waktu orang lapar, ini kita kasih sama mereka. Masih adakah hati seperti itu di gereja kita? Pemimpin-pemimpin, masihkah ada engkau menjadi orang-orang yang menjangkau, memeluk, memberikan makan, dan memberikan baju kepada mereka? Minta fotonya yang terakhir. Mereka ini orang percaya. Orang yang tahu Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjalanannya mereka bergumul. Dan mencoba mencari pertolongan di luar sana. Ya, hidup mereka terhimpit. Hidup mereka susah. Mereka tinggal di dalam rumah. Dan rumahnya itu ada di dalam komplek pekuburan. Tanah pemakaman.
Saya nggak tahu. Di dalam pergumulan mereka sebelum terjadi hal-hal ini. Sebelum mereka memutuskan minta tolong kepada yang lain selain daripada gereja. Mereka orang percaya. Itu kita lihat di atas kepalanya ada Alkitab. Tetapi pertanyaannya, di mana gereja waktu mereka butuh? Waktu mereka mulai terombang-ambing dan ketakutan. Waktu mereka mulai berpikir jangan-jangan gak ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Jangan-jangan gereja gak bisa tolong mereka. Di mana gereja pada waktu mereka saat itu? KKR bagus, seminar bagus. Karena itu pembekalan. Setelah dibekali, setelah punya bekal, kemana kita? Siapa kita buat mereka? Masihkah mereka bisa melihat bahwa Yesus itu nyata lewat hidup kita? Masihkah kita semakin kecil, Yesus semakin besar? Teman-teman, Bapak Ibu, healing and restoration memang nggak selalu enak. Pedas. Healing and restoration kadang-kadang menampar kita. Tetapi bukankah lebih baik? Firman Tuhan bilang, kalau tanganmu bikin dosa, lebih baik kamu potong tanganmu, jadi kamu masuk ke sorga dengan tangan yang terpotong, daripada tanganmu utuh, tapi kamu masuk ke dalam neraka. Bukankah tamparan-tamparan firman itu bagus buat kita, teman-teman, Bapak Ibu? Supaya kita merestorasi hati kita, hidup kita. Supaya kita bisa menyembuhkan. Terima kasih bahwa Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ayo, teman-teman, Bapak Ibu. Kalau kamu bingung, saya udah Kristen begitu lama kok gini-gini aja. Firman Tuhan tadi sudah berkata, waktu kamu membagi, waktu kamu peduli, waktu kamu berjalan seperti Yesus berjalan, waktu kamu memiliki hati Yesus, maka terangmu akan terbit seperti rembang tengah hari. Maka waktu kamu mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata, ini aku. Dan waktu Tuhan berkata, ini aku. Apakah ada masalah yang tidak terselesaikan? Bukankah waktu badai datang, Tuhan cuma berkata kepada angin dan air, diam dan tenanglah. Maka badai pun reda. Teman-teman, Bapak Ibu, yuk kembali kepada hati kasih Yesus yang mula-mula. Ayo kita mendapat kesempatan untuk bertumbuh, diajar, berlatih, menambah pengetahuan, supaya kita pakai untuk menjadi berkat di luar sana. Di luar sana, Bapak Ibu. Kita bersyukur sama Tuhan. Yesus. Bapa, terkadang firman-Mu itu menempelak dan menampar kami. Terkadang firman-Mu itu sepertinya keras, Tuhan. Tetapi semuanya karena kasih-Mu, Tuhan. Supaya kami tidak terjebak dengan segala pengalaman-pengalaman kami. Tidak terjebak dengan pengetahuan-pengetahuan kami. Sehingga kami malah berdiri di luar dari kasih Yesus. Kami berdiri sebagai orang yang penggemar Yesus. Ingin menunjukkan diri. Ingin menunjukkan kehebatan. Ingin menunjukkan Yesus. Tetapi kami tidak menjadi makin kecil. Kami mau Yesus besar, tapi kami juga mau ikut besar. Malam ini, Tuhan restorasi hati kami. Sembuhkan kami. Ternyata bukan berpuasa dengan berkabung dengan segala macam program yang Tuhan inginkan. Tetapi apakah kita berjalan dengan hati Yesus? Dengan mata Yesus? Dengan tangan Yesus? Yang peduli? Yang mau merangkul? Yang mau menyembuhkan? Oh yes Lord. Mari yuk sama-sama kita tilik hidup kita. Mari yuk sama-sama kita bertobat. Karena masih ada waktu. Karena masih ada kesempatan.
Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan mendeskripsikan Tuhan cuma dengan satu kata, kasih. Dan untuk itulah kita dipilih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord for your loving kindness Lord. Kasih-Mu tak pernah berakhir, kesetiaan-Mu tak pernah berubah. Yesus, Yesus, Yesus. Layakan kami, mampukan kami. Mampukan kami untuk melihat diri kami secara jujur. Mampukan kami untuk melihat bercermin pada diri kami dengan lebih jujur. Apakah yang tampil di sana adalah Yesus ataukah diri kami sendiri? Apakah Yesus dilihat oleh orang di luar sana ataukah mereka melihat, wow, kamu hebat ya, kamu hebat ya. Karena kalau mereka melihat kami hebat, kami gagal menjadi cerminan Yesus. Kami gagal untuk menjadi murid Yesus. Kami cuma jadi penggemar. Hari ini Tuhan, mampukan kami. Ingatkan kami akan talenta-talenta yang sudah Kau berikan. Untuk kami kembangkan. Untuk kami bagikan. Untuk kami berikan. Oh yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh thank you Lord. Thank you. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati gereja ini dengan Pak Gembala dan Bu Gembala. Biarlah ketulusan tetap ada di hati mereka. Engkau yang memilih mereka. Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau yang akan menunjukkan jalan-jalan dan pintu-pintu yang harus mereka lalui. Walaupun melewati lembah-lembah kekelaman, kami tahu tongkat dan gada Tuhan tidak pernah meninggalkan gembala di tempat ini. Biarlah Pak Gembala dan Bu Gembala memiliki hikmat untuk melangkah maju, melewati semua lembah-lembah ini, menggantikan air mata menjadi mata air kehidupan. Bukan cuma bagi kehidupan mereka, bagi jemaat, bahkan bagi orang sekeliling dan di luar sana. Mereka bisa merasakan kasih Yesus lewat gereja ini, lewat Pak Gembala dan Bu Gembala, lewat jemaat-jemaat, lewat murid-murid yang diajar di tempat ini. Biarlah semua menjadi orang-orang yang membawa mata air bagi kehidupan, menjamah sebanyak mungkin orang, menyembuhkan semua yang terluka. Tuhan, itu kerinduan kami. Itu kerinduan kami Tuhan. Mampukan kami, ampuni kami, layakkan kami. Sebab kami ini hamba, kami ini murid. Dan kami ingin mengenal Engkau dan dikenal oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa Bapak, bangkit. Ada something awaken within our hearts Bapak. Bagi gereja ini juga Bapak, bangkit, semangat kembali Bapak, pengharapan baru itu kembali bangkit Bapak. Satu kerinduan dan rasa lapar untuk masuk lebih dalam lagi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, mari kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Puji syukur hanya puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oke, silakan duduk dulu. Silakan duduk. Satu hal yang sering terlupakan oleh gereja ini, di satu sisi kelihatan baik, di sisi yang lain menurut saya kurang baik. Ya, apa itu mengajar kita untuk memberi? Ya, mengajar kita untuk memberi. Ya, di sini ada QR. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak buat firman yang boleh kami dengar malam ini ya Bapak. Biar kami belajar untuk memberikan kehidupan kami melalui sisi keuangan kami ya Bapak. Beri kami hikmat Roh Kudus, seberapa yang harus kami beri, seberapa yang harus kami tabur. Biar itu menjadi satu kerelaan, satu kesukaan bagi kami ya Bapa. Bukan masalah nominal, tetapi biar Engkau ajar kami untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sudah semua? Sudah? Oke. Saya percaya kita semua sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdiri saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam healing and breakthrough yang boleh berlangsung malam ini ya Tuhan. Kami percaya firman yang ditabur akan tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak di dalam hidup kami ya Bapak. Sebelum kami kembali ke tengah-tengah keluarga kami, biar kami kembali di dalam berkat-Mu ya Bapa. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Bapa di sorga sudah memberkati hidupmu demikian sempurna adanya. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, pertolongan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Yang diberkati dan percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. God bless you all.